Halo leaders, selamat datang di Cycle. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang tugas. Nah, untuk mengakses tugas di sini ada beberapa cara ya. Cara yang pertama di sini kita bisa klik ke beberapa ruangan yang ada di sini. Kita bisa masuk. Nah, lalu di sini kita masuk ke tugas. Nah, ini adalah tampilan tugas dalam bentuk Kanban ya. Nah, di sini juga kita bisa mengakses tugas di list juga ya. Nah, ini juga kita bisa mengakses tugas di list. Secara fungsinya sama, hanya beda di tampilannya saja. Sekarang kita akan coba masuk ke tampilan Kanban. Nah, yang bisa Anda lihat di sini masih kosong ya, karena saya belum membuat tugas sama sekali. Nah, untuk baca fitur tugasnya gampang ya. Kita cukup membuat urutan dari kiri ke kanan. Saya akan ambil contoh 3 case saja ya. Di sini saya akan ambil contoh yang simple aja ya. Di sini ada backlog, doing, dan satu lagi adalah done. Nah, untuk cara buatnya kita masuk ke buat list. Di sini kita buat backlog. Lalu kita buat di sini, lalu kita buat doing atau sedang dikerjakan. Di sini dan atau selesai saja ya, biar mudah. Jika sudah seperti ini, kita akan buat si list selesai ini menjadi selesai ya. Kenapa list tersebut kita atur menjadi selesai dan ada checklist seperti ini? Jadi ketika ada tugas masuk ke dalam selesai, dia akan otomatis menghentikan track progress menjadi selesai. Kurang lebih seperti itu. Untuk videonya nanti akan masuk ke video tentang laporan kinerja. Oke, sekarang kita akan coba buat contoh tugasnya saja. Di sini kita klik buat tugas. Misalkan di sini tugas targeting marketing ya. Nah, tugasnya kurang lebih seperti ini. Lalu kita coba klik. Nah, ini adalah tampilan tugas di Cycle. Saya akan coba jelaskan satu-satu ya. Nah, di sini ada judulnya. Nah, judulnya juga bisa kita edit-edit ya. Karena kita sebagai pembuat tugasnya, jadi kita bisa edit-edit. Misalkan di sini tugas apa gitu tadi ya. Tugas retargeting. Atau Nah, di sini menunjukkan statusnya, misalkan tugasnya posisinya di mana, terus ada di ruangan mana. Lalu di sini ada pembuat tugasnya. Nah, ini kita sendiri ya buat tugasnya. Lalu ini ada waktunya kapan dibuatnya. Lalu di sini ada akses saya yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, cara kerjanya gimana. Lalu di sini ada anggota, semisal si tugas ini kita kolaborasi ya, atau ada delegasi sama tim kita bisa tambahkan juga untuk tim kita. Nah, jika sudah seperti ini, member-member lain akan dapat notif bahwa dia sudah dimasukkan ke dalam tugas ini. Lalu di sini ada kelola tugas. Nah, ini yang tadi ya, anggota. Lalu di sini kita bisa beri label. Misalkan di sini nggak ada label ya, kita bisa buat label baru. Misalkan untuk kebutuhan Meta Ads. Nah, kita bisa pilih labelnya. Jika sudah buat, nah kita bisa masukkan label. Nah, dia akan otomatis ada labelnya. Lalu di sini ada tanggal. Lalu di sini kita bisa ngasih tenggat untuk projectnya ya. Misalkan untuk minggu ini ya, sampai Jumat deh atau Sabtu deh. Ada tenggatnya. Atau untuk project next, misalkan untuk minggu depan ya, bisa juga kita isi tanggal 19, tenggatnya kita bisa pilih tanggal 26. Jadi 1 minggu untuk pengerjaan projectnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada checklist ya. Nah, ini checklist ini misalkan untuk nge-track progressnya ya. Kita bisa buat juga progress retargeting. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan subtugasnya. Misalkan retargetingnya tentang apa ya. Perencanaan, misal ya. Perencanaan, terus eksekusi, evaluasi. Nah, gitu ya. Ini untuk checklistnya bisa kita pantau untuk progresnya. Nah, si fitur checklist ini bisa kita tambahkan untuk men-track beberapa progres yang butuh presentase seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada unggah file. Nah, ini fungsinya masukin file aja, semisal ada file PDF atau file pendukung untuk progres ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya, dia filenya seperti ini. Atau kita bisa langsung drag dari Explorer. Kita bisa drag ke sini. Nah, dia akan otomatis upload sendiri. Ini untuk PDF. Lalu
Di sini ada catatan. Nah, ini nih. Nah, catatan ini bebas ya, bisa dimasukkan untuk deskripsi tugasnya seperti apa. Misalkan untuk kerjaannya retargeting ngerjain apa aja. Nah, di sini bisa diisi di catatan sini. Oke, simpan. Itu ya. Lalu di sini ada aksi. Nah, aksi ini sebetulnya untuk mindahin ya ke list-list yang kita buat barusan. Nah, di sini kita bisa ubah sesuai dengan progresnya. Misalkan sudah doing, kita pindahkan. Nah, dia akan otomatis pindah ke doing atau sedang dikerjakan. Nah, itu ya, pindah. Kita juga bisa balikin lagi, drag and drop juga bisa. Dan ada rahasiakan tugas. Nah, ini ya, merahasiakan tugasnya agar tim lain tidak bisa lihat tugas kita. Kita akan atur lagi ke publik. Dan ini arsipkan ya. Arsipkan ini menghapus tugas ini, jadi dia nggak ada di list tugas ini ya. Kalau pengen dibalikin lagi gimana? Kita masuk ke sini. Nah, ini kita kembalikan. Oke. Dan yang terakhir di sini kita masuk ke row komentar. Nah, ini nih. Untuk semua aktivitas kerjaan terkait retargeting ya komentarnya di sini. Jadi tidak perlu ke personal chat atau ke grup chat. Jadi kita bisa bahas untuk retargeting ini di komentar ini. Misalkan kita nanya, ini progresnya sudah sampai mana? Oke. Nah, jadi balasan komentarnya di sini aja ya untuk tugas si retargeting ini. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga ada tampilkan aktivitas. Misalkan kita pengen lihat progres kapan dia progres ngerencanainnya, kapan eksekusinya, udah di checklist kapan. Nah, kita lihat di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kembali ke komentar. Tadi ya cara bacanya simple ya, dari kiri ke kanan maksudnya seperti ini gitu. Jadi dari backlog, si tugasnya digeser, dia kerjakan tugasnya, jika sudah selesai, baru geser ke selesai. Gitu ya. Nah, kita ambil contoh case, misalkan si tugas ini ada banyak ya, ada ratusan bahkan ribuan gitu. Gimana sih caranya kita mencari tugas agar gampang dan nggak terlalu pusing gitu scroll-scroll ke bawah? Ada beberapa cara. Di sini kita bisa filter ya berdasarkan label. Nah, makanya tadi dibuat label ya. Sebisa mungkin si label ini dibuat secara rapih ya, biar nanti ketika kita mencari tugasnya lebih mudah lagi. Nah, di sini kita masuk ke filter tugas. Misalkan di sini ada tugas apa. Jadi kita bisa cari tugasnya langsung ya. Berdasarkan nama tugas, label, berdasarkan member juga, terus status tugasnya misalkan yang sudah terlambat segala macam. Nah, itu bisa dicari di sini. Oke. Oh iya, satu lagi kita pengen lihat untuk tampilan list ya. Nah, pertama-tama kita masukin ke doing dulu, karena jika selesai dia tidak akan muncul ya di tampilan list. Kita masuk ke list. Nah, dia akan muncul di sini ya. Biar lebih enak aja ya tampilannya untuk list. Kita bisa lihat ujungnya ke sini lagi. Lalu kita bisa masuk ke beranda juga. Nah, di semua tugas juga sama ya tampilannya list. Kalau semua tugas ini dia akan nyampur ya ke beberapa ruangan ya. Misalkan tim-tim lain, marketing, kreatifnya yang berhubungan dengan kita, dia akan muncul di tampilan semua tugas. Oke, paling gitu aja ya. Terima kasih telah menonton video ini.